Assalamualaikum. Good evening, Dwi and Viola. Waalaikumsalam. Good evening. Waalaikumsalam. Good evening, my friends. Jadi malam ini kita bakal bahas apa materinya? Volume and surface area geometry, right? Yes, that's right. So langsung opening aja nih. Yeah, Oke. let's start it. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let's pray and thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this Zoom meeting in a good conditions. May salawat and salam are always be given to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam by saying Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So we are gonna talk and discuss about our material is about volume and surface area or Indonesian volume dan luas bangun ruang dari bangun ruang kubus dan tabung. Oke, pertama aku mau nanya ke Viola. Yang kamu tahu tentang bangun kubus apa aja? Oke, bangun kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang tersusun dari 6 bidang datar yang kongruen, di mana ke-6 bidang kongruen pada kubus berbentuk persegi, di mana yang diketahui pada kubus itu volumenya sisi kali sisi atau S pangkat 3, sedangkan luas untuk permukaan 6 kali S atau 6 kali S kuadrat. Sisi rusuknya juga dapat kita cari dengan S sama dengan 3 akar volume atau S sama dengan akar L per 6. Pada bangunan ruang kubus ini diagonal sisi sama dengan S akar 2 dan pada diagonal ruang S akar 3. Sedangkan untuk luas bidang diagonal itu sama S kuadrat akar 2. Mungkin itu yang saya tahu dari kubus. Okay, I want to add the answer from Viola, but I'm sure all you guys know about volume and surface area of cube. And in this session, I want to show you about application will help you to search volume and surface area geometry. But from web, you can also know about this application. This name is GeoGebra. Wait, I will show you about this. Wait, I want to share screen. Oke, Dwi. Guys, you can see my screen? Yes, we can. Okay. Wait. This is the first, if you want to go to GeoGebra, you can search on Google Chrome or Mozilla on something like that, yang sama fungsinya, and you just click GeoGebra org, and yeah. Okay, the first I will tutorial with you guys tentang ini, and then you click apps download, and nah di sini itu banyak pilihannya, dan karena kita ingin mencari volume dan luas permukaan dari itu kubus dan tabung, kita itu pakai yang GeoGebra. Wait. GeoGebra yang ini Classic 5 or Classic 6, and then can you see the screen, guys? Yes. Okay. The first, you click the point
and you make new point. Kalian bisa masukkan ke angka berapapun selagi itu berbentuk persegi. Nah, kita tahu kan kalau persegi itu kan harus sama. Berarti in this point, berarti -3 sama ke sini. Dan untuk menampilkan ini, bagian kanan ini, kita tinggal klik yang ini, terus kita klik tampilan 3G. Nanti dia akan jadi kayak gini. Terus, if you want to know the volume, you just click cube and A, B. Yeah. It's very simple, guys. Sini akan langsung jadi seperti ini. Nah, lalu yang ini kita masukkan tadi kan angkanya yang -3,3 for B -3, -3. Terus dia akan keluar itu 216. Nah, kenapa 216? Karena tadi yang sudah dijelaskan Viola kan bahwa volume kubus itu adalah sisi pangkat 3. Nah, berarti sisinya ini kan 6. Kita bisa lihat dari koordinat Kartesius yang di sini. Nah, di sini 3 kan. Terus, if you want to know this volume, you just klik gambar 3G ini, terus ke sini, wait, ini ke sini, and you just click volume, and then you click. It's simple. Langsung akan keluar hasil-hasil dari ininya. Do you understand, guys, what I say? Agak sedikit confusing. Do you want to ask something before we continue about next materi? Kayaknya lanjut dulu aja, nanti baru ditanyain apa yang kurang. Oke. Jadi kalau ada yang mau tanya aja ya, guys. Ini bukan berarti aku lebih bisa, karena ini aku sudah belajar duluan saja. Oke. Karena kita udah tahu nih volumenya nih 216 kan? Ya. Terus 216 itu kan tadi dari yang titik yang kita buat kan poinnya. Nah, kalau misalnya kita mau buat poin yang lain itu, kita bisa tinggal ganti saja angkanya sesuai dengan yang kita mau. Terus nanti di sini, kalau mau cari luasnya, kita tinggal masukkan aja surface. Nah, kita bisa klik LP atau apapun itu. Yang penting kita tinggal masukkan rumusnya. Tadi kan 6, kemudian dikali sisi kan. Nah, untuk pencet kalinya itu kan titik ini, kita tekan bintang yang ada di keyboard laptop or computer, and then kemudian kita klik pangkat 2, and then dia akan jadi seperti ini. Nih, dia akan ngikut. Nah, kalau misalnya nih, sisinya 6 kan. Wait. Sebenarnya I have made mistake. Wait, guys. Di sini kalau misalnya kita mau tekan luas, kita bisa juga. Tapi ini hanya one area. Because di kubus, kalian tahu ada berapa sisi? 6 sisi. Kalau di sini kan yang terlihat itu cuma 1 dari luasnya karena dia per area. 36 kan berarti satunya. Kita kalikan dengan 6. Maka itulah luasnya. Surface. Kita klik di sini kubusnya. Terus and then 1, 2. Wait.
Oh, dia nggak mau. 6 S pangkat 2. Apakah dia mau? Sebenarnya dia mau sih. Oh. Oh, oke. Seperti ini. Guys, you can say something. I feel aneh kalau kalian diam-diam aja. Enggak kok, lanjut. Oke. Jason. Oh. I try to enter this formula. LP 6 kali S kuadrat. Oh. Nah, ini guys, ini udah siap. Nah, LP Oke. permukaan kan, Wi? Iya. This meeting new has unlimited minutes. Oke. Tunggu. Masih jalan kan guys meetingnya? Masih? Oke. Ya, ini tuh LP itu luas permukaan. Bisa juga kita ganti aja LP-nya atau surface. LP kayak Atau apapun itu. Di sini juga bisa kan ini kan kenapa ini 150 kan karena kita buat sisinya itu 5 kan. Iya. Nah, kalau kita mau itu bisa kayak misalnya kita mau buat sisinya tuh berapa? 2 misalnya kan. Dia akan terganti langsung, guys. Otomatis. Ya, jadi nanti berapapun areanya kalian bisa tahu dari sini. Keterangan nilai. Nah, di situ guys. Karena kita udah input sebelumnya kan, kalau dari atas nih, dia kan otomatis tahu berapa aja yang kita masukkan angkanya. Nah, kalau luas yang di sini itu gunanya itu per sisi. Nah, nanti kan kalau 6 dikali 36 kan sama aja kan 216 kan. Jadi dari sini juga kita misalnya kita tahu satu bagian nih kan dari luas yang in this web kan. Nah, kan 36. Nanti kita tinggal kalikan sama 6. Terus kalau misalnya mau lebih simpel lagi, kita tinggal input rumus yang tadi itu masukkan ke dalam sini. Nah, ini sampai 5. Nih. Nah, dia bisa berubah-berubah gitu. Sesuai dengan yang kita mau. Tabung adalah bangun ruang yang tersusun oleh 3 buah sisi, yaitu 2 buah lingkaran yang mempunyai ukuran yang sama dan 1 segi 4 yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Bagian-bagian dari tabung itu seperti tutup tabung, selimut tabung, alas tabung. Dari gambar tabung itu dapat diketahui dari tinggi, jari-jari, diameter, V-nya 22/7 atau 3,14, 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7, 3,14 untuk jari-jari yang bukan kelipatan 7. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume dari tabung tersebut volume sama dengan V kali R kuadrat kali T. Sedangkan luas permukaan tabung itu 2 kali V kali R kali buka kurung R kali tambah T. Untuk luas selimut, itu kita dapat mencarinya dengan rumus 2 kali V kali R kali T
Itu bagi tabung yang mempunyai jari-jari. Untuk tabung yang mempunyai diameter, kita dapat mencarinya dengan luas selimut tabung sama dengan V kali diameter kali T. Untuk mencari luas alas, kita dapat mencari V kali R kuadrat. Sedangkan untuk mencari luas tabung tanpa tutup, kita dapat mencarinya dengan rumus luas alas. Kita cari luas alas plus luas selimut. Kita cari luas selimut. Nanti kita jumlahkan maka dapatkan hasilnya. Sedangkan untuk mencari volume yang jika diketahui jari-jari, itu kita dapat mencari dengan rumus R sama dengan akar volume per V kali T. Sedangkan untuk mencari jari-jari, jika diketahui luas selimut, kita dapat mencarinya dengan rumus R atau jari-jari sama dengan luas selimut per 2 kali V kali T. Sedangkan untuk mencari jari-jari, jika pada soal diketahui mencari jari-jari, sedangkan yang diketahui luas permukaan, kita dapat mencarinya dengan memfaktorkan dari R kuadrat tambah R kali tinggi dikurang luas per 2 kali V sama dengan 0. Sedangkan untuk mencari tinggi, jika diketahui volumenya, kita dapat mencarinya dengan tinggi sama dengan volume per V kali R kuadrat. Selanjutnya, untuk mencari tinggi dari tabung, jika diketahui luas selimutnya saja, maka kita dapat mencari dengan rumus T sama dengan luas selimut per 2VR. Untuk mencari tinggi, jika diketahui luas permukaan, maka kita dapat mencarinya dengan tinggi sama dengan luas per 2VR dikurang R. Mungkin sekian dari saya tentang tabung. Oke, jawabannya sangat lengkap ya dan sangat wow, I'm so speechless dengarnya. Tapi aku mau nanya nih, kalian tahu nggak sih contoh-contoh bentuk tabung yang sering kita tengok di kehidupan sehari-hari? Tahu. Itu seperti kaleng. Guling, dan juga kaleng. Oke, apa Reka? Guling, drum, dan kaleng. Viola tadi bilang apa? Kaleng. Nah, ya, oke. Tentu saja kita tahu ya guys, karena since elementary school kita sudah mempelajari ini sebenarnya. Dan lagi-lagi ini nih ada juga nih GeoGebra yang tadi juga bisa nih kita buat bentuk-bentuk tabung. Tapi sebelumnya aku mau nunjukin dulu bentuk tabung. Bentar ya, aku mau share tabung yang itu seperti apa sih sebelum kita tahu lebih tentang luasnya, volumenya, atau apalah dan sebagainya. Bentar ya guys. Nih di sini bentuk-bentuk tabung. Tadi kan udah dijelaskan Viola tuh apa-apa aja. Jadi yang ini tuh wait, loading. Ini ada jari tutupnya itu tentu yang di atasnya, alas yang di bawahnya, dan selimut itu yang ini. Nah, selimutnya itu sebenarnya dari persegi panjang ya kalau kita lihat, ya kan? Iya. Dan kemudian karena dia terlipat gitu, makanya dia jadi tabung, silinder. Oke. Nah, di sini kita coba kita pakai aplikasi ini ya. Pakai web GeoGebra ini untuk mencari volume sama luas permukaan dari silinder ini. Wait. Bentar ya guys, ini loading. Wow, what is the graphic? Oh, graphic. Wow. Loading guys. Nah, ini itu udah kelihatan ya teman-teman?
Udah kelihatan kan? Pertama kita atur dulu apa yang mau kita tampilkan di sini. Di view, terus kita mau 3D graphic. Oke. Nah, terus kalau untuk membuat tabung ini kita buat 0,0,0 and then titik. Kemudian kita buat lagi titik B. Nanti ini berfungsinya itu biar dia tahu berapa angka yang kita masukin. Terus kita buat 0,0, berapa ya? 0,5 aja deh. Nah, baru kemudian kita tekan ini dulu. Baru nanti kita akan ini kan udah ditampilkan nih 3D-nya. Nah, selanjutnya kita input lagi. Baru masukkan yang pakai ini, pakai slidernya. Nih, di sini kan. Baru nih kita rename jadi R. And kita atur nih intervalnya. Karena biar mudah 0 aja deh. Nya 10. Nah. Terus next. Baru kita lanjut ke sini. Kita kan yang sisi 3D-nya ini baru kita buat jadi silinder. And then kita tekan dari titik ini guys, A from B. Nah, baru kita tekan R. Kecil. Nah, baru nampak kan, ini adalah nanti garis tingginya. Kalau mau coba lihat, wow, cukup menarik. Nah, ini dah di sini itu adalah volumenya nih guys, silinder A, B, R. Kalau kita geser nih jari-jarinya, mau berapa jari-jarinya? 3. Yang 3 kan? Nah, ini 2. Nah, maka volumenya itu udah nampak nih. Nah, next. Kita mau add lagi nih yang ini. Untuk garis tingginya. Baru kita ganti jadi H. H. Terus minimumnya 0, maksimumnya kan, dan kita tambah aja kenaikannya supaya nanti dia nampak berbeda. Nah, oke. Terus kita masukkan C dengan 0. C sama dengan 0, 0, H. Oke. Nah, nanti nih, tunggu ya. I want to show you about ini garis ini supaya ini tingginya guys, yang can you see
the point? Hello guys, can you hear me? Yes. Oke. Klik dulu yang ini. Di area yang 3D ini. Kemudian kita klik cylinder. And klik A to C. And jari-jari kita isi dengan R. Oke, ini dia akan jadi kayak gini. Nah, ini adalah volumenya. Yang 72,1 tuh volumenya, Dwi. Iya. Coba kita tes ya. Kalau misalnya kita, coba kita. Tadi rumus volumenya apa? VR kuadrat kali tinggi kan? Iya. VR kuadrat kali tinggi. Coba kita tes ya sama-sama. Tunggu, kalau kita mau tak jelas 10 tingginya, terus jari-jarinya 3. Nah, coba dimasukkan ke rumus, apakah hasilnya ini atau yang ini? Jadi yang mana gitu. Bentar, Dwi. Oke. Kita sama-sama membuktikan ya guys, yang mana volumenya. Iya, Dwi. Iya, 282,74. Itu yang benarnya. Ya, berarti yang tadi ini itu untuk kita bisa buat circle-nya aja. Nah, berarti yang ini ya guys, fix volumenya. Oh, ini bisa. Oh, dia akan berubah. Ya. Nah, kalau misal, oh iya. Oke. Berarti volume, jika suatu tabung memiliki jari-jari 3 dan tingginya 10, berarti volumenya adalah 282,74. Oke, sekarang kita coba ke luas permukaannya. Lanjut, Dwi. Can you spill the formula? I can. Yes. Please help me. Dari luas permukaan silinder atau tabung, L sama dengan 2 kali Pi kali R kuadrat tambah 2 dalam kurung Pi kali R kuadrat tambah 2 Pi kali R kuadrat ditambah 2 kali ditambah Pi kali ditambah ya? R, iya tambah 2 kali Pi kali R kali tinggi. Ya. 2 Pi R, karena T kan di sini tadi kita buatnya H ya, untuk ketinggian H kita H-kan di sini. Nah, itu dia guys, itu udah terinput tuh rumusnya tuh. It's simple. Itu otomatis langsung keluar hasilnya kan? Iya. Hasil luasnya. Nah, kenapa 2 VR kuadrat plus ini, plus 2 VR kali H ini? Karena 2 itu kan alas sama selimut tabungnya tadi kan berbentuk lingkaran kan? Yang atasnya ada 1, terus yang bawahnya ada 1, jadi makanya 2. Ini VR kuadrat kan rumus luas lingkaran ya? Yang kita pelajari sebelumnya. Jadi tinggal ditambahkan 2. Terus yang 2 VR kali height ini, kali tinggi ini, yang ininya itu karena dilipat dia, jadi ada 2. Terus VR sama tingginya yang ini tadi. Gitu teman-teman.
Simple ya. Iya. Pakai GeoGebra ini kayak magic. Mudah langsung ada. Iya, tapi kita nggak boleh juga kalau sampai nggak tahu rumus aslinya, karena di sini perlu input rumus juga, baru kita bisa tahu yang mana volume, yang mana luas permukaannya. Di sini bisa guys, ya. Wait. Kalau kita mau volume, lihat nggak kan? Yay, benar. Terus kalau mau luas dia per bagian juga. Luas dari D where is D? Oke, kayak gitu guys. Ada yang mau nanya? Jadi intinya untuk menggambar GeoGebra ini kita misalnya yang menggambarkan bagian dasarnya aja. Misalnya kubus tuh berbentuk persegi, jadi perseginya aja yang kita gambarkan di grafik ini kan. Kalau tabung itu kan bangun dasarnya itu kan lingkaran, berarti lingkarannya aja, enggak bangun ruangnya kita gambarkan di grafik ini kan. Ya, kalau untuk di grafiknya ini kan karena kan grafik itu di bidang datar ya, jadi kan kita nggak nampak dia kan. Kalau bangun ruang kan 3D kan, baru bisa dilihat. Jadi yang ini dia otomatis gitu. Kalau misalnya kita mau buat tabung, berarti kita harus buat lingkaran dulu. Kalau mau buat kubus, berarti persegi dulu. Oke, Dwi. Atau kita coba contoh soal ya guys. Nanti yang bisa jawab langsung aja. Oke? Ada yang mau nanya gitu nggak? Contoh soalnya. Dwi. Yang nanya aku atau kalian? Nanya tentang soal. Ya, contoh soalnya nanti dijawab. Sebentar, Dwi. Okay. I will reading. Kalau misalnya gambarnya tuh kayak piramid, itu piramid persegi, berarti perseginya tuh yang digambarkan di koordinat nih kan, Wi? Iya. Nanti di sini ada tuh pilihannya nih. Kita mau cube kan? Cube atau apa? Oh iya, di sini juga bisa kita lihat jaring-jaring. Oke. Jaring-jaring. Nih, di sini. Nah, jaring-jaring kan teman-teman. Kalau mau lihat jaring-jaring. Wow. Di sini juga bisa kita. Oke, Dwi, makasih. Ya, welcome. Viola mau ada coba nggak? Kalau misalnya angkanya berapa gitu. Contoh soal kan? Ya, Rika? Ya. Do you have the question? Yes, I have the example for the question. Silinder, tabungnya. Yes. Tunggu volume dan luas permukaan sebuah tabung jika diketahui jari-jarinya 7 cm dan tingginya 10 cm. Oke. Jari-jarinya 7 kan. Radiusnya 7. Kita tinggal geser aja 7. Oh, sepertinya tabung yang Reka ingin buat cukup besar. Tunggu ya, supaya terlihat. Wait. Terus stop ya. Wait guys. Oke. Ini. Terus tingginya 10 kan? Yes. Dan kita tinggal geser ke sini.
Okay. Hey, please. 7. Okay. Oke, 7 dan 10. Dan berapa volumenya? Ini. Volumenya ini guys. Volume is and surface areanya. Jadi volumenya jika tinggi tabung 10 dan jari-jarinya 7, maka luas permukaan tabung sama dengan 747,7. Kita anggap aja dalam sentimeter ya guys, sentimeter persegi. Dan luas permukaannya itu berarti ini, dan volumenya itu 1539,38 cm kubik. Nah, sangat simpel ya. Tinggal geser-geser angka yang kita inginkan dan kita bisa melihatnya. Nah, jadi gimana? Udah saling mengerti kan kita setelah berdiskusi tentang volume dan luas permukaan dari kubus dan tabung tadi? Insya Allah sudah mengerti pemahaman dari Dwi tadi. Ya, makasih Dwi sebelumnya dan juga Viola yang udah menambahkan beberapa materi. Ya, sama-sama. Oke, jadi kita udah clear kan? Udah. Ya. Mungkin segitu aja untuk kali ini. Aku rasa cukup ya Dwi. materinya. Semoga bermanfaat buat kita untuk kedepannya. Terima kasih ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah benih. See you in next discussion. See you guys.